yang mungkin sudah diprediksi ya. Kalau dibilang pengaruhnya mungkin itu udah sedikit difaktorin bahwa BI akan tetap menggunakan 4% sebagai suku bunga acuan untuk sementara ini. Karena kan begitu banyak pull and push ya, dalam artian kalau turun efeknya kepada dolar juga ini. Jadi mungkin saya pikir 4% adalah sesuatu yang sudah diprediksi oleh market dan mungkin itu juga disambut dengan baik karena ini sesuai dengan prediksi market ya. Kalau buat properti sementara ini kita lihat sih banyak daripada bank-bank juga sudah mulai perlahan menurunkan suku bunga, memberikan beberapa suku bunga yang efek menarik pada para pembeli, tapi mungkin memang di pasar itu tergantung ya, itu di satu sisi itu baik, tapi dengan kondisi pandemi kan mungkin masih ada beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan daripada masyarakat untuk membeli properti. Baik, semuanya sudah terprediksi, sangat terprice in juga di pasar, tapi misalnya skenarionya ini kemarin diturunkan karena dikatakan masih ada 25 basis poin suku bunga acuan utama BI bisa turun. Kira-kira akan seperti apa realisasinya di lapangan? Akankah juga ada pengaruhnya Ibu ke sektor properti karena kita juga tengah menyorotin lagging time yang tercipta antara suku bunga acuan utama ke suku bunga kredit dan pembiayaan dan sebagainya? Nah, tadi kalau Mas Erwin bilang lagging time, udah pasti ya, itu biasa ada lagging time. Jadi kalau memang itu tidak akan langsung turun, tapi saya pikir kemungkinan besar kebanyakan orang-orang tuh membeli properti endingnya pada saat mereka mereka cicil DP, mereka KPR tuh banyak di akhir tahun. Jadi dan kalau kita ngelihat sekarang di bulan September biasanya lagging time 3 bulan ya. Saya sih berharap mungkin turun 25 basis point ini bisa dilakukan mungkin di akhir Oktober atau awal November sehingga mungkin dengan lagging time itu pada waktu Desember banyak daripada masyarakat pembeli properti yang akan melakukan KPR bisa menikmatin dampak daripada penurunan suku bunga BI. Antara pengambilan keputusan, kemudian lagging time yang tercipta sehingga dampak real yang bisa dirasakan di lapangan. Kalau kita lihat dari awal tahun sampai sekarang 100 basis point sudah Ibu Olivia, 1% BI rate 7 days reverse repo rate-nya diturunkan. Sejauh ini cukup efektif atau tidak sih Bu untuk memboost khususnya industri properti kalau sudah 1% turun dari awal tahun sampai sekarang? Kalau dibilang namanya membantu ya saya pikir itu sudah cukup membantu ya. Tapi kalau dibilang sangat membantu saya pikir mungkin kembali lagi ini lebih ke arah praktek di lapangan karena kan mungkin kalau misalnya dari pihak bank juga mereka itu kan ada beberapa sedikit kendala pada saat pandemi sehingga mereka tuh untuk penyaluran kredit ada sedikit kendala dari sisi misalnya mereka WFH jadi proses itu menjadi lebih lama. Tapi juga di sisi lain juga walaupun kita ngomong suku bunga turun tapi kan mereka mungkin ada tambahan cadangan NPL segala macam sehingga mungkin ada sedikit reloktansi untuk memberikan kredit sehingga mungkin mereka tetap memberikan kredit tapi DP menjadi naik atau seperti itu. Jadi itu ada yang saya tadi bilang push and pull. Jadi di satu sisi ini adalah sesuatu yang positif, tapi mungkin ada beberapa hal-hal lain yang membuat pertumbuhan kredit tidak bisa tetap terlaksana. Tapi kalau efek secara overall, saya pikir penurunan suku bunga itu sangat kita apresiasi ya di pelaku industri ya. Terutama mungkin juga bukan cuma dari end user tapi juga pada pelaku industri secara umumnya kayak kita untuk corporate bunga kan pasti kita semua juga turun ya nggak cuma dari kita tapi juga banyak industri lain dan itu sangat membantu dalam kondisi ekonomi seperti ini.